Saya harus jujur mengatakan, saudara-saudara, Malaysia luar biasa. Harimau Malaya luar biasa, saudara-saudara. Keren, 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 keren. Bayangkan, bayangkan. Sebuah pertandingan yang luar biasa. Comeback dalam waktu 20 menit. Wah, gila, saudara-saudara. Gila, gila. Ini salah satu pertandingan Malaysia yang paling bagus yang pernah saya lihat, saudara-saudara. Luar biasa, luar biasa. 4-3 melawan Kyrgyzstan dari ketinggalan 1-3. Luar biasa, luar. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakapkan. Akan ada yang kita bacotin. Akan ada yang kita perbincangkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara serumpun. Di negara-negara tetangga. Di negara-negara jiran. Di Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, akan kita bicarakan secara fair, secara sportif, secara jujur, adil, tanpa kebencian, tanpa menghina, tanpa provokasi. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang terlama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini saya ingin melontarkan puji-pujian, melontarkan salut luar biasa kepada Harimau Malaya, kepada tim nasional Malaysia yang tampil bagus sekali, cantik, main cantik lah, boleh menghadapi Kyrgyzstan, sebuah pertandingan yang menunjukkan daya juang, daya mentality para pemain yang wah benar-benar sulit untuk berkata-kata, saudara-saudara. Luar biasa. Malaysia sempat unggul, kemudian disamakan oleh Kyrgyzstan, kemudian tertinggal oleh Kyrgyzstan dan mampu comeback, mampu menang comeback, mampu bangkit dalam 20 menit terakhir melalui sebuah gol di injury time, di additional time. Babak kedua, wah memang benar-benar luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Kita harus memberikan pujian sportif, kita harus mengakui bahwa Malaysia memang bagus, memang bermain cantik, memang layak menang, memang pantas mendapatkan kemenangan 4-3 yang luar biasa, keren. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini saudara-saudara, begini ya. Minggu ini sudah mulai dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 dari semua grup di Asia. Termasuk juga di CONMEBOL, di Amerika Selatan juga melakukan pertandingan. Salah satu pertandingan yang menurut saya cukup bagus ya, Malaysia menjamu kedatangan Kyrgyzstan, bermain home melawan Kyrgyzstan. Dan menghadapi Kyrgyzstan ini sebenarnya Malaysia tidak terlalu diunggulkan, saudara-saudara. Tidak terlalu diunggulkan karena kita tahu peringkat rankingnya Kyrgyzstan itu jauh lebih bagus dari Malaysia. Kemudian Kyrgyzstan itu juga negara tetangganya Tajikistan. Pada pertandingan terakhir di FIFA Matchday di Pesta Bola Merdeka, Tajikistan mengalahkan Malaysia. Dan ini membuat Tajikistan termotivasi untuk mengulang keberhasilan Tajikistan. Kyrgyzstan berusaha untuk meniru kemenangan Tajikistan. Mereka belajar banyak dari Tajikistan bagaimana cara mengalahkan Malaysia. Dan itu sebenarnya hampir terjadi, saudara-saudara. Hampir terjadi karena Malaysia juga menampilkan skuad yang kurang lebih sama waktu pertandingan Pesta Bola Merdeka lalu. Shihan Hasbi masih bermain di situ, kemudian Arif Aiman masih bermain di situ, Faisal Halim masih ada di situ, Darren Lock juga ada di situ, Dion Kul juga ada di situ, Corbin Ong juga ada di situ. Jadi secara teori, secara game plan, tactical plan itu Kyrgyzstan sebenarnya sudah bisa mengantisipasi permainan Malaysia. Mereka sudah mampu memprediksi, membaca siapa-siapa pemain Malaysia yang akan ditampilkan, siapa-siapa pemain Malaysia yang harus diwaspadai. Dan itu sempat
terbukti kebenarannya saudara-saudara. Terbukti kebenarannya di awal-awal babak pertama, di awal-awal pertandingan, di awal-awal perlawanan ketika sebenarnya Malaysia sempat unggul 1-0 terlebih dahulu. Kemudian Kirgistan mampu membalas, merespon gol Malaysia itu dengan sangat kalem, sangat tenang sudah. Dion Kuls mencetak gol pada menit ke-7 melalui heading. Nah, heading yang cukup keren, saudara, cukup berkelas. Kemudian secara beruntun di babak pertama itu Kirgistan langsung membalas melalui Khairat Zirgalbek dan Ernest Batirkarnov. Ernest Batirkarnov ini sebelumnya main di Kelantan United kalau nggak salah. Apa sekarang masih apa enggak saya nggak tahu, tapi dia pernah main di Liga Malaysia. Itu skor 2-1 untuk Kirgistan. Kemudian di awal-awal babak kedua itu Kai Merk itu membuat skor menjadi 3-1 saudara-saudara. 3-1 untuk Kirgistan. Dalam situasi seperti ini saudara-saudara, seperti ini seharusnya Kirgistan ada di atas angin saudara-saudara. Kirgistan ada di atas angin dan ya secara teori mereka bisa memenangkan pertandingan lah. Secara teori mereka bisa memenangkan pertandingan. Tetapi saudara-saudara, ini yang saya harus katakan, jujur mengatakan bahwa mentalitas pemain-pemain Malaysia itu tidak padam. Mereka tidak putus asa, tidak menyerah. Secara logika saudara-saudara, kalau biasanya ya baik main home maupun main away, kalau tim yang sudah tertinggal 2 gol itu biasanya akan kesulitan. Itu teorinya begitu, akan kesulitan untuk menyamakan skor, untuk kesulitan untuk mengejar defisit 2 gol. Itu biasanya begitu saudara-saudara, begitu. Dan apalagi Malaysia bermain di home, tekanan dari fans itu tampaknya sempat membuat para pemain Malaysia itu nervous. Seharusnya mereka nervous. Mungkin saja kalau tim lain akan nervous, akan terbebani, akan kesulitan, akan bagaimana ya. Tetapi itu tidak terlihat dari pemain-pemain Malaysia saudara-saudara. Benar, tidak terlihat dari pemain-pemain Malaysia. Mentalitasnya luar biasa. Mentalitinya harus kita berikan acungan jempol saudara-saudara. Gokil. Mentalitas yang baik, dengan mentality yang bagus, dengan semangat juang yang luar biasa, Malaysia mampu bangkit saudara-saudara. Bangkit di menit ke-72 kalau nggak salah. Itu sebuah manuver di sayap kanan itu diselesaikan oleh bunuh diri. On goal oleh pemain Kirgistan yang salah mengantisipasi bola. Christian Brausman pemain Kirgistan itu mencetak gol ke gawang sendiri. Own goal istilahnya segitu. Bunuh diri kalau di Indonesia itu seperti itu. Itu di menit ke-72. Kemudian saudara-saudara, dengan skor yang kemudian berubah menjadi 4-3, semangat Malaysia itu otomatis terus bertambah saudara-saudara. Luar biasa mentalitasnya, mereka semakin bangkit. Mereka merasa ada semacam cahaya yang ada di depan mata, di dalam pokoknya semangatnya berlipat ganda lah. Mentalitasnya bangkit, mereka semakin bersemangat. Kemudian di menit ke-77 Dion Kuls membuat skor menjadi 3-3. Itu adalah gol kedua Dion Kuls. Sebelumnya menit ke-7, sekarang menit ke-77. Serba 7 saudara-saudara. Dan titik baliknya ya ini tadi saudara-saudara. Ketika skor menjadi 3-3 ya sudah selesai bagi Kirgistan. Biasanya tim yang sudah unggul kemudian disamakan skornya itu akan down, akan mentalnya jatuh, akan semangatnya menurun. Dan terbukti saudara-saudara, setelah skor menjadi 3-3, para pemain Kirgistan mulai panik, mulai salah melakukan umpan, mulai salah melakukan passing. Mereka seperti benar-benar seperti ayam sayur. Mereka tertekan, mereka tidak bisa keluar dari kehilangan akal. Mereka kesulitan untuk bertahan, kesulitan untuk mengembangkan permainan. Dan akibatnya pada injury time, pada additional time, Faisal Halim melakukan sebuah gol yang berawal dari kombinasi cantik, kerjasama cantik para pemain Malaysia di area pertahanan Kirgistan.
Sebuah gol yang menurut saya sangat bagus dan benar-benar menentukan. Skor akhir 4-3 untuk Malaysia. Luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Kemenangan ini saudara-saudara menunjukkan Malaysia belajar banyak dari hasil melawan Tajikistan di Pesta Bola Merdeka dan melawan India. Nyaris kalah melawan India dan kalah dari Tajikistan. Jadi Malaysia benar-benar belajar dan mereka menunjukkan permainan yang kalau saya lihat ini permainannya hampir mirip ketika menghadapi Cina. Ketika menghadapi Cina dan Syria kalau nggak salah, kurang lebihnya seperti itulah. Full power, full speed, mentalitinya bagus, semangatnya ada, fighting spiritnya, kemudian taktik yang cukup cerdik, taktik yang benar-benar memanfaatkan, khususnya ketika Kyrgyzstan itu unggul, Kim Pan-gon itu benar-benar dia membuat taktik yang menurut saya sangat bagus. Dia berusaha terus menekan, membuat pemain-pemain Kyrgyzstan grogi, membuat pemain-pemain Kyrgyzstan nervous, terus ditekan di titik-titik di mana para pemain Kyrgyzstan itu terlihat grogi. Pemain-pemain belakang mereka itu terlihat sekali nervous, terlihat sekali terlihat sekali kesulitan mengembangkan permainan ketika ditekan Malaysia, dan itu benar-benar dimanfaatkan oleh Kim Pan-gon untuk mencoba mencetak gol. Dan hasilnya terlihat saudara-saudara, terlihat. Pergantian pemain yang dilakukan menurut saya juga bagus, juga tepat, dan sasarannya tepat. Dan yang pasti mentalitasnya luar biasa saudara-saudara, mentalitasnya luar biasa. Karena tidak mungkin, dan ini Kim Pan-gon benar-benar belajar dari apa yang terjadi melawan Tajikistan. Kalau kita melihat melawan Tajikistan itu kan pemain Malaysia tidak punya daya juang, fighting spiritnya lemah, terlalu overconfidence. Waktu melawan India juga nyaris seperti itu. Tetapi ini bisa diperbaiki. Kim Pan-gon bisa memberikan suntikan motivasi, suntikan semangat. Dan saya terlihat pemain Malaysia itu benar-benar siap, benar-benar waspada, benar-benar berhati-hati menghadapi Kyrgyzstan. Tidak overconfidence, tidak menganggap sepele, tidak menganggap remeh. Dan hasilnya ya memang sepadan saudara-saudara. Taktik yang tepat, kemudian game plan yang bagus, mentality yang luar biasa saudara-saudara. Kunci lain kemenangan Malaysia ini adalah dukungan, sokongan penyokong. Fans dengan bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil yang tampaknya penuh, penontonnya penuh walaupun tidak sold out ya, tidak sold out. Ada beberapa sektor yang tidak terisi penonton, tetapi secara overall itu dukungan dari penyokong itu luar biasa saudara-saudara. Itu sebenar-benar pemain supporter, fans itu benar-benar menjadi pemain ke-12. Jadi Malaysia bermain seperti dengan 12 orang. Sementara Kyrgyzstan dengan 11 orang. Karena dukungan supporter itu luar biasa. Itu yang menurut saya faktor utama, faktor lain yang membuat para pemain Malaysia itu tampil bersemangat. Mereka tidak mau kalah di depan di rumah. Itu. Sementara sebaliknya Kyrgyzstan itu dengan supporter Malaysia yang luar biasa, dengan dukungan penyokong Malaysia yang benar-benar banyak sekali, dengan nyanyian, dengan yel-yel, dengan lagu, dengan dengan teriakan. Itu membuat mental mereka down, mental mereka jatuh, karena mungkin saja Kyrgyzstan tidak terbiasa bermain dengan penonton yang begitu banyak, penonton yang luar biasa, dengan supporter yang luar biasa, dengan banyaklah, baguslah. Itu benar-benar membuat, dan dalam situasi seperti itu saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, tertekan seperti itu, ya memang dukungan penyokong, fans itu memang amat sangat diperlukan, sangat dibutuhkan bagi sebuah tim untuk menaikkan moral tempur, untuk menaikkan fighting spirit, untuk menaikkan semangat juang saudara-saudara. Jadi ya memang dukungan penyokong Harimau Malaya ini memang harus kita berikan apresiasi saudara-saudara. Dengan hasil ini saudara-saudara, dengan hasil ini Malaysia sekarang berada di posisi kedua klasemen di grup. Karena di pertandingan lain Oman itu menang 3-0. Oman menang 3-0 melawan Cina Taipei.
Cina Taipei itu Taiwan. Menang 3-0 melawan Taiwan. Dan berarti kan selisih golnya Oman punya +3 sementara Malaysia punya +1. Di posisi berikutnya ke bawah itu ya ada Kyrgyzstan dan ada Oman, Cina Taipei yang 0 poin tetapi ada golnya lah -1 dan -3. Ya lumayan lah saudara-saudara, lumayan di match day pertama sudah dapat poin. Ini berarti kan start yang bagus. Selanjutnya Malaysia akan away ke Cina Taipei. Nah, akan away ke Cina Taipei sementara Oman akan away ke Kyrgyzstan. Nah, 2 pertandingan yang punya potensi Malaysia bisa memuncaki klasemen jika mampu mengalahkan Cina Taipei. Karena ketika Oman away ke Kyrgyzstan, nah ini akan menjadi pertandingan yang berat untuk Oman. Kenapa? Karena Kyrgyzstan baru saja kalah. Otomatis mereka akan berusaha untuk memenangkan pertandingan home. Itu secara teorinya seperti itu. Mereka pasti akan mencoba untuk mengalahkan Oman di home mereka, dan itu kemungkinan bisa terwujud saudara-saudara. Kalaupun tidak bisa terwujud ya minimal hasil imbang bisa didapatkan, seri bisa didapatkan. Kyrgyzstan nanti di kandang Oman. Kalau kalah lagi ya peluang Kyrgyzstan akan semakin berat, dan tentu saja mereka tidak menginginkan hal itu saudara-saudara. Pasti mereka akan mengubah taktik, mengubah strategi, akan mendapat dukungan penonton di home, akan tampil bagus habis-habisan untuk mengalahkan Oman. Sebaliknya Malaysia punya potensi mengalahkan Cina Taipei, karena Cina Taipei kita tahu kekuatan sepak bolanya tidak sebagus Kyrgyzstan, tidak sebagus Oman. Jadi ya kalau Malaysia dapat 3 poin di Taiwan, dia dapat 6 poin. Sementara taruhlah Oman dan Kyrgyzstan imbang, berarti kan poin Oman 4. Nah, Malaysia akan ada di puncak klasemen saudara-saudara. Menghadapi Cina Taipei saudara-saudara, menghadapi Taiwan, Malaysia bisa melakukan rotasi. Ini saran saya kepada Kim Pan-gon. Tetapi Kim Pan-gon tentu saja jauh lebih tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi saran saya, masukan saya, melakukanlah rotasi. Kenapa? Karena kualitas Taiwan itu tidak sebagus Kyrgyzstan. Kualitas Taiwan tidak sebagus Oman. Terbuktikan pada pertandingan pertama mereka dikalahkan 0-3. Bahkan ya secara tim mereka tidak biasa-biasa aja lah. Mungkin masih statusnya, kualitasnya masih berada di bawah Malaysia. Jadi rotasi ini perlu karena tentu saja pertandingan melawan Kyrgyzstan itu menguras tenaga dan fisik para pemain utama. Nah, itu. Jadi dikhawatirkan kalau mereka nanti kembali bermain melawan Taiwan itu justru akan kontraproduktif. Justru tidak akan menghasilkan permainan yang bagus karena fisiknya akan terkuras. Karena selisih pertandingan hanya beberapa hari, dan ini pertandingan away, mereka harus terbang setelah pertandingan melawan Kyrgyzstan kan mereka harus terbang ke Kaesong kalau nggak salah, Kaesong atau mana itu. Itu di situ. Jadi rotasi bisa dilakukan, dan untuk mengalahkan Taiwan itu tidak terlalu susah-susah amat. Cukup diserang di sektor sayap dan tengah. Harus ada variasi, mereka akan bisa dikalahkan. Kualitasnya tidak terlalu bagus, saudara-saudara. Saya sudah melihat pertandingan melawan Oman. Ya wajar lah, Taiwan kan bukan negara yang sepak bola. Di sana kalau baseball bagus, basketball bagus, tetapi kalau sepak bola tidak bagus. Malaysia bisa mencetak 1 gol ada sudah cukup, saudara-saudara. Satu gol terus defend. Yang penting menang, saudara-saudara. Yang penting menang. Dalam format kompetisi seperti ini, ketika menghadapi tim lawan yang lebih ringan, itu yang penting menang. Berapapun skornya nggak usah dipikirkan. Nggak usah terlalu banyak mencetak 5 gol, 6 gol, 7 gol. Nggak usah. Cukup misalnya menang 1-0, 2-1, 2-0 itu sudah cukup, saudara. Dan saya yakin Malaysia akan bisa mengalahkan Cina Taipei, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pertandingan pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, dari A sampai Z tentang keberhasilan tim nasional Malaysia. Harimau Malaya mengalahkan Kyrgyzstan 4-3 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bukit Jalil hari Jumat malam. Wah, luar biasa. Penampilan yang sangat cantik. Penampilan yang bolehlah, Malaysia boleh.
Penampilan yang sangat bagus, perlawanan, pertandingan sepak bola, football match yang memang benar-benar kalau istilah di Indonesia itu gokil. Gokil saudara-saudara, gokil. Bayangin. Malaysia unggul nih, unggul kemudian mampu disamakan. Kemudian mereka tertinggal, bukan hanya tertinggal 1 gol, tertinggal 2 gol. Kemudian setelah itu di babak kedua di sisa 20 menit lah kurang lebih lah 20 menitan sedikit mampu comeback, mampu membalas dengan mencetak 3 gol lagi sehingga skor akhir 4-3. Mereka membuat pemain-pemain Kyrgyzstan itu panik, melakukan kesalahan sendiri, gol bunuh diri, melakukan kesalahan umpan dan itu dihukum oleh pemain-pemain Malaysia dengan kemenangan. Selanjutnya Malaysia akan akan tandang ke Cina Taipei minggu depan dan ya semungkinan juga bisa menang lah, gampang melawan Cina Taipei. Cina Taipei itu kan kualitasnya masih di bawah Kyrgyzstan walaupun mereka akan main di home mereka. Dan ya selamat. Tahniah. Congratulations buat Malaysia, buat penyokongnya. Dan saya rasa sudah cukup ya sudah pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!